Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya punya 2 DC motor. Ini ada 2. Ini saya dapat dari elektronik throttle control atau umum disebut throttle body. Nah, kalau zaman dulu mobil-mobil tua itu flapnya itu diatur sama kawat. Jadi ada slingnya. Jadi saat kita injak pedal gas, flapnya itu buka. Nah, kalau mobil-mobil modern istilahnya drive by wire. Jadi flapnya itu diatur putarannya dengan putaran motor ini. Biasanya dia kirim PWM, itu akan menentukan posisi flapnya. Dan di flap itu juga biasanya ada sensornya ya. Jadi ECU bisa tahu itu berapa posisinya di mana flapnya. Oke. Salah satu dari 2 motor ini ada yang rusak. Jadi kita mau ngecek kondisinya gitu kan. Untuk pengetesan kita udah punya di sini ada multitester sama power supply. Multitester kita akan mengukur coil resistan. Jadi motor itu kan dalamnya kumparan ya. Jadi kita ukur resistansi kumparannya. Nah, kita menggunakan jumper kabel. Tapi sebelum kita mengukur resistan, kita ukur dulu resistan kabelnya ini. Ini kita hubungin kabel, kita temuin shortcut, habis itu kita hubungkan ke multitester. Oke, ini multitesternya agak-agak angkanya naik turun. Oke, kabelnya ini resistannya sekitar 3 ampere ya. Oke, kita lanjut saja, kita cek masing-masing motor. Kita cek dulu yang ini. Untuk mengukur resistan, polnya bebas-bebas saja karena yang diukurkan kawatnya. Oke, ini terlihat 7,3 ya. Ini kita putar. Oke, angkanya sekitar 7,3. Naik turun. Ini biasanya kalau naik itu pas dia ketemu komutatornya. 7,3, 6,8. Tadi coil resistannya itu sekitar 3 ohm dikurang 7, something gitu ya, sekitar 3-4 ohm ini. Ini alat ukurnya nggak terlalu sensitif, jadi ya masih bisa inilah, angkanya tidak jauh-jauh banget. Oke, nah kita cek coil resistan. Satu lagi. Nah, angkanya funky 19. Waduh, 50. 7,6. Harusnya ini 3 ampere ya. 3 ohm. Cuma kalau angkanya bisa 3 sampai segini, tinggi gini, akhirnya harusnya dikit banget yang bisa lewat. Sebagai perbandingan, misalkan ini resistannya yang ini 4 ohm. 4 ohm kita masukin 12 volt, itu ampere itu volt bagi resistan sekitar 3 ampere. Nah, yang ini 3 ohm resistannya, kalau kita masukin listrik 12 volt sekitar 4 ampere, makanya torque-nya besar. Nah, tapi kalau misalnya kita punya angka sekitar 50 atau 70 gini, misalnya 5 ohm
ohm, 12 volt dibagi 50 sekitar 0,2. Nah, ini nggak akan muter, pernya pun nggak akan sanggup dilawan. Oke, jadi kesimpulannya nih, mungkin brushnya atau kumparannya ya mesti kita buka ntar, suatu saat kita buka kesempatan berikutnya. Oke, sekarang kita tes run aja. Jadi kita udah ada power supply di sini. Power supply-nya kita gabung aja ini. Oke, jangan sampai short. Coba kita putar. Dia mutar, masih mutar sih, cuma kayaknya getar ya, nggak stabil. Oke, kita tes yang satu lagi ya, karena tadi tahanannya, resistannya, fluktuatifnya tinggi banget. Oke, sekarang kita tes yang ini. Ini stabil, nggak kayak yang tadi itu, dan putarannya cepat banget. Ini mutar karena nggak ada beban ya, maka dia mutar. Tapi kalau saat di sini motor ini kita tahan gitu kan, cuma kalau pakai tangan sakit juga. Ini nggak akan mutar gitu kan. Coba kita tes, sanggup nggak nahan. Kalau dia cuma 0, sanggup kita tahan. Tuh dia slip, tuh ditahan, slip. Aduh, sorry, ini tangan yang di. Oke, diulang. Ini kita tes putar ya. Coba kita kasih. Ini dia ada rasanya sih, tapi kayak nggak kuat deh melawan. Tuh, sama tangannya nggak kuat. Oke, jadi kesimpulannya ini motor udah lemah ya. Kalau ini saya nggak berani nahan, kencang banget ini pasti. Oke, itu aja. Jadi kesimpulannya saya harus cari motor ini yang sama, identik, atau saya harus ganti throttle bodinya, which is motor ini estimasi saya mungkin 200.000 ya, kalaupun ada yang jual. Tapi kalau ganti throttle body ya bisa sekitar 4-5 juta. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.